warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Al-mukarramun wal-muhtarum, segenap para alim ulama, para guru, para kiai, para asatid, para habaib yang sama-sama kita hormati, kita cintai dan kita muliakan, dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama kepada pimpinan Majlis Dakwah Al-Adni Pusat, Fadilatul Ustadz Ad-Da'i ilallah wa Rasulih Ustadz Muhammad, Wakil Ketua Fadilatul Ustadz Hendi, pimpinan Majlis Dakwah Al-Adni Wilayah Serang, Akhinal Mahbub Al-Ustadz Humaid, beserta para asatid yang lainnya. Tidak terlupakan kepada guru-guru kita, Ki Haji Sofyan Sauri selaku Ketua MUI, guru kita Ki Haji Bustami, dan para guru yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya dan cinta saya kepada beliau. Sudah banyak ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita, baik yang dari Cirebon, baik yang dari Cikarang, dari Kerawang, semuanya tidak lain membungkus hati kita supaya kita bertambah iman dan bertambah takwa kepada Allah. Tadi sudah disampaikan oleh guru kita bagaimana fungsinya manusia agar manusia menjadi orang yang paling bertakwa kepada Allah. Rasulullah SAW sebelum wafat pernah berbicara kepada Sayyidina Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhah. Apa pembicaraan Rasulullah kepada Sayyidina Ali? Ya Ali, kun indallah khairan nas. Hai Ali, jadilah kamu di sisi Allah orang yang terbaik. Ini pelajaran untuk kita. Jangan kita berharap menjadi orang terbaik di tengah-tengah masyarakat. Jangan kita berharap menjadi orang memiliki jabatan di tengah-tengah masyarakat. Kita akan menjadi orang baik kalau kita punya hubungan dengan Allah benar-benar baik. Hubungan kepada Allah yang terbaik adalah hubungan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Saya teringat ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah bertanya, su'ilan Nabi SAW an khairin nas. Ya Rasulullah, siapa orang yang terbaik menurutmu? Menurut Nabi Muhammad. Kalau menurut Nabi Muhammad baik, menurut Allah pasti baik. Kalau menurut Nabi Muhammad jelek, pasti menurut Allah pun jelek. Dijawab oleh Nabi Muhammad, orang yang terbaik atqahum lirrabb wa ausilhum lirrahmi wa'murhum bil ma'ruf wanhanhum 'anil munkar. Orang yang terbaik menurut Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Makanya kalau ada dalam Al-Quran Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa di antara kalian, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Maknanya orang yang bertakwa selalu menyembunyikan ketakwaannya tetapi diwujudkan dalam praktek hidupnya. Orang pernah bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya Ali, bagaimana prakteknya orang-orang yang disebut bertakwa kepada Allah? Bagaimana orang-orang yang disebut muttaqin, bertakwa kepada Allah, amaliyahnya? Dijawab oleh Sayyidina Ali, al-khawfu minal jalil, wal amalu bitanzil, waridha bil qalil. Disebutkan oleh Sayyidina Ali, orang yang bertakwa punya amalan satu, yaitu selalu takut kepada Allah di mana saja. Gak ada yang ditakuti kecuali Allah. Sehebat-hebatnya makhluk, tetap itu makhluk akan lumpuh. Lumpuh nyawanya, lumpuh jasadnya, hancur segala kekuatannya. Tetapi Allah tidak pernah lumpuh dan tidak pernah hancur.
Maka oleh karena itu takut untuk Allah. Di kamar nggak ada yang lihat, yang kita takuti Allah. Kalau saudara mau tahu, testing, percobaan orang yang takut atau tidak kepada Allah, adanya di bulan Ramadan atau di bulan-bulan yang dimana kita puasa. Orang bisa melihat kita puasa, padahal kita nggak puasa. Kita keringkan kita punya bibir. Kita buat pucat wajah kita seolah-olah lesu, padahal kita sudah nggak puasa. Tetapi orang yang berpuasa dididik oleh Allah, bagaimana supaya dia di hadapan manusia atau di belakang manusia tetap menjalani perintah Allah. Maka disinilah ketakwaan kepada Allah. Satu, dia takut kepada Allah di mana saja berada. Saudara-saudara hadirin, negara manapun, desa manapun, kampung manapun, kota manapun, rumah manapun, kalau di dalamnya sudah tidak ada yang beriman dan bertakwa, dicabut keberkahannya oleh Allah. Saudara-saudara, mungkin antum sering mendengar ayat yang dibacakan oleh guru-guru kita dalam Al-Quran, di mana Allah Ta'ala berfirman, walau anna ahlal Qur'an amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk bumi, penduduk negara, itu garis besarnya, itu hitungan besarnya menurut Habib Uthman bin Yahya, Mufti Betawi yang menyusun kitab Sifat 20. Beliau mengatakan itu kota bukan negara, bukan hanya daerah, tapi rumah itu termasuk kota. Kalau di dalam rumah, setiap rumah ada yang beriman dan bertakwa, rumah tangga itu pasti distempel oleh Allah menjadi rumah tangga yang sakinah. Bohong, kita doakan rumah tangga biar sakinah, biar penuh dengan mahabbah wal mawaddah. Kalau di dalamnya tidak ada yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dicabut yang disebut mawaddah, dicabut yang disebut mahabbah, dicabut yang disebut keberkahan. Maka oleh karena itu, kalau pengen tumbuh keberkahan, tumbuh kemakmuran, tumbuh kemaslahatan, lahir anak yang soleh dan solihah di dalam rumah tangga kita, tanamkan keimanan dan ketakwaan, terutama bapak dan ibunya dulu beriman dan bertakwa kepada Allah, baru bisa menjadikan anaknya beriman dan bertakwa kepada Allah. Apa manfaatnya orang yang beriman kepada Allah? Apa manfaatnya orang yang bertakwa kepada Allah? Manfaatnya besar. Dunia ini ada wali, ada kekasih Allah yang disebut dalam Quran, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Camkan hai manusia, perhatikan hai manusia, sesungguhnya para wali-walinya Allah itu orang yang tidak pernah takut. Gak ada ceritanya wali takut. Gak ada wali takut, pucat, bingung dalam kehidupan, terlebih-lebih dalam menegakkan agama, tidak ada. Kenapa? Karena mereka punya konsep takut kepada Allah. Al-khawfu jalil. Bertakutnya hanya kepada Allah semata-mata, yang punya kuasa, yang punya syurga dan punya neraka. Dan orang-orang yang disebut wali gak pernah sumpek hatinya. Gak ada ceritanya wali bingung. Gak ada ceritanya wali sumpek. Kenapa? Dia yakin hidup dan matiku Allah yang ngatur. Makanku, minumku Allah yang ngatur. Sehatku, sakitku Allah yang ngatur. Semua segala sesuatu yang menimpa kepada manusia, kepada binatang, kepada alam, semua adanya dari Allah, saudara-saudara. Maka oleh karena itu para wali gak pernah susah. Kenapa? Karena di dalam dadanya, dalam hatinya, mereka punya takwa, yang mana takwanya melebihi daripada orang yang awam. Punya iman melebihi daripada imannya orang yang awam. Sehingga benar yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, orang yang bertakwa pertama memiliki rasa takut kepada Allah. Yang kedua, wal isti'dadu liyaumir rahil, punya persiapan di hari esok. Di mana hari esok? Hari akhirat. Saudara-saudara hadirin, hari akhirat ini yang disebut kehidupan. Makanya kalau ada orang, ayo kita persiapkan hidup kita agar sejahtera, agar tenang, agar makmur, agar sentosa. Sebenarnya kehidupan yang makmur dan sentosa setelah kita mati. Ini cuma jalan. Kita ini dari perut.
Dari perut 9 bulan, ada yang 10 bulan, ada yang 12 bulan. Keluar dari perut. Kemudian dikasih kesempatan oleh Ta'ala ke alam dunia, alam fana, alam yang bakal hancur. Kemudian kita masuk alamul barzah. Ini awal kehidupan. Awal kehidupan adalah mati. Setelah mati kita masuk kubur. Kita bertemu dengan munkar wa nakir. Munkar wa nakir di situ selalu mengecek kita. Seperti kita kalau mau naik pesawat, dicek surat-suratnya. Kalau oke, baru bisa terbang. Kalau tidak, kita dipulangkan atau ditahan. Di kubur begitu, kita dicek. Mau ke alam akhirat, alam yang jauh, alam yang penuh dengan macam-macam. Dicek pertama dengan satu kalimat, man rabbuka. Siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka. Siapa nabimu? Kalau kita bisa jawab, Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi. Dan seterusnya, dipersilakan oleh malaikat. Silakan Anda tidur, silakan Anda istirahat. Sebentar lagi Allah kirimkan hidangan dari sorga. Sebentar lagi Allah kirimkan kenikmatan dari sorga. Sebentar lagi Allah kirimkan keindahan dari sorga. Sampai nanti bumi ini dihancurkan oleh Allah. Manusia bangkit dari kubur. Disitulah manusia akan digiring di satu tempat yang disebut mahsyar. Yang mana lapangan begitu besar. Antara manusia yang punya kepala dengan matahari nyundul, saudara-saudara. Sekarang kita duduk di bawah tenda. Antara kepala kita dengan tenda berapa meter? Mungkin 1 meter, mungkin 2 meter jauhnya. Tapi di padang mahsyar tidak ada lagi penghalang, ya, antara kepala dengan matahari tidak ada penghalang. Bahkan ulama-ulama hadis mengatakan antara kulit kepala dengan matahari itu nempel, saudara-saudara. Kecuali orang-orang yang di dalam hatinya ada mahabbatur Rasul. Ada kecintaan kepada Nabi Muhammad. Ada kesayangan terhadap ajaran Nabi Muhammad. Dan benar-benar istiqamah memegang ajaran dan syariat Nabi Muhammad. Nanti akan mendapatkan satu payungan. Dari mana itu payung? Bukan payung pengantin. Bukan payung untuk menolak hujan. Payungannya Allah yang ada di sisinya Nabi Muhammad. Di situ Nabi memanggil kita. Di situ Nabi Muhammad menggiring kita. Lalu Nabi Muhammad didampingi oleh malaikat dan malaikatnya diperintahkan untuk mengambil air dari telaga Al-Kautsar, yaitu telaga yang khusus dibuat oleh Allah untuk Nabi Muhammad, bukan untuk yang lain. Lebih nikmat daripada yang ada di dunia, lebih lezat daripada ada yang di dunia, lebih seger daripada apa yang di dunia. Di situ malaikat diperintahkan kasih minum orang-orang yang ada di sampingku ini. Mereka tidak makan lagi, mereka tidak minum lagi, karena meminum air telaga sorga. Satu teguk, kenyangnya selama-lamanya, segernya selama-lamanya, nikmatnya selama-lamanya. Sekarang kita bertanya, apakah kita bisa seperti itu nanti? Apakah kita bisa mendapatkan kesempatan seperti itu nanti? Insya Allah kita bisa. Kenapa? Karena kita mau dekat dengan Rasulullah, dekat dengan Nabi Muhammad lewat majlis-majlis seperti ini, insya Allah akan bisa. Kemudian apa? Waridho bil qalil. Orang yang bertakwa kepada Allah, ridho dengan pemberian Allah walaupun sedikit. Saudara-saudara, orang yang ridho dengan pemberian Allah yang sedikit, sedikit akan jadi besar karena ridhonya kita kepada Allah. Berapa banyak orang yang punya ilmu yang cukup banyak, sampai bertitel macam-macam, belajar di luar negeri, tapi tidak diberikan oleh Allah sesuatu yang diridhoi oleh Allah, tapi ilmunya tidak bermanfaat. Berapa banyak di kampung-kampung kiai-kiai, ajengan-ajengan, ustadz-ustadz yang cuma ngajar sifat 20, yang ngajar adabul insan, yang ngajar kitab Safina. Alhamdulillah bertahun-tahun bisa mengajarkan orang sekecamatan sholat, bagaimana wudhu, bagaimana ruku, bagaimana sujud, bagaimana adab-adab kita terhadap orang tua, bagaimana adab kita terhadap tetangga. Sehingga seorang guru yang tidak bergelar habib, tidak bergelar al-alim al-alama, walaupun sekedar seorang ustadz dan mu'alim, tapi mendapat keridhaan dari Allah, bisa melahirkan hamba-hamba Allah yang soleh. Kenapa? Sedikit mendapat ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang tidak pernah melakukan segala sesuatu kecuali sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad.
Kita umat Islam, kata Habib Abdullah Idrus, tidak punya konsep apapun kecuali dua, Al-Quran was sunnah. Al-Quran, firman Allah turun kepada Nabi Muhammad. As-sunnah, hadis yang memperdalam, yang menerangkan, yang memberitahukan kepada kita tentang isinya Al-Quran. Tentunya hadis ini tidak akan sampai ke telinga kita tanpa ada ulama-ulama yang soleh, yang disebut para tabi'in, yang disebut para salafus soleh, yang disebut ulama-ulama ahlus sunnah, kiai-kiai sepuh. Disitulah kita kenal kitab-kitab yang sumbernya dari Quran dan hadis. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat hidayah kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan kita terjadi dan kita menjadi orang-orang yang nanti selamat di mana akhirat. Kita nggak tahu hidup kita kapan, saudara-saudara. Sampai kapan kita. Mudah-mudahan kita tergolong dari golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mati husnul khatimah. Doakan guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, orang tua-tua kita yang memiliki ilmu dan kesungguhan di dalam dakwanya agar dipanjangkan umur. Saudara-saudara, setahun yang lalu saya diundang di daerah Cibarusah, mungkin tempatnya Habib Abdurrahman Al-Jufri atau tempat siapa. Saya punya keyakinan, saudara-saudara, yang macam-macam dengan Indonesia bakal hancur, saudara-saudara. Tahun ini tahun kemenangan kita. Ingat, kalian jangan bermaksiat kepada Allah supaya kemenangan ini tidak dicabut. Lihat sekarang, lihat kemarin kita sulit mengadakan maulid, sulit ngadain ini, sekarang mulai bebas. Kenapa? Allah tahu banyak orang-orang soleh yang berdoa, ya Allah jadikan Indonesia kembali aman dan selamat ya Allah. Makanya nanti yang macam-macam dengan negeri ini bakal hancur. Yang namanya orang yang membubarkan FPI buka lagi. Sebentar lagi Habib Rizik bebas. Sebentar lagi Habib Rizik bebas. Tapi ini pelajaran buat antum. Jangan sombong. Ingat, jangan sombong. Sebab di dalam perjuangan tidak boleh ada kesombongan. Betul? Sayyidina Ali pernah didatangin seorang pemuda membawa pedang yang berlumuran darah. Lalu Sayyidina Ali berkata, dari mana engkau? Aku telah membunuh seorang Yahudi, wahai Imam Ali, dengan gagahnya. Kata Sayyidina Ali, ente waktu bunuh orang Yahudi itu ada perasaan kesian gak sama dia sebagai hamba Allah? Oh gak ada, saya bunuh, dia musuh Islam. Apa kata Sayyidina Ali? Engkau tidak termasuk orang yang jihad sabilillah. Artinya apa? Berjuang, tetap berjuang, tapi gunakan ketawaduan dan rasa hormat kita. Bagaimanapun mereka adalah hamba Allah. Sudah kita doakan, kita ajak baik, dia nggak nurut, baru kalau dia melakukan kekerasan, kita lawan kekerasan. Kenapa? Karena kita tidak ingin agama kita diganggu, saudara-saudara. Al-Arif Billah Al-Alam Al-Habib Alwi Jamalulel, bapaknya Habib Idrus Jamalulel. Waktu itu masih di daerah Raden Saleh, daerah dekat Kuitang. Ya Habib Alwi, ini di antara 100 orang, 20 orang wajib mati. Apa kata Habib Ali? Habib Alwi, la takhaf ya Fahmi. Jangan takut, al-mautu wahid. Mati itu sekali, enggak di kasur juga di jalanan. Enggak di jalan juga kecemplung sumur. Al-mautu wahid. Yang penting kita pikirkan bagaimana mati kita husnul khatimah. Yang penting kita pikirkan mati kita diterima iman dan Islamnya. Jangan mati pura-pura berjihad. Jangan mati pura-pura berjuang. Begitu rohnya lepas tidak husnul khatimah. Na'udzubillah min dalik. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat taufik hidayah kepada kita semuanya. Dan saya tadi berbicara kepada Ustadz Muhammad ini. Saya katakan Ustadz insya Allah bulan depan atau beberapa bulan yang akan datang setelah maulid. Insya Allah setiap pertemuan acara Al-Adni yang biasa baca ratib dan maulid. Bagaimana kalau nanti dirobah ba'da ratib kita baca burdah. Ya, sebab apa? Kalau burdah kita baca bareng-bareng, nadanya sama, yang mimpin baca, yang dengerin baca, dan para mustami' lihat kitabnya. Sebab kalau saya lihat setiap acara maulid, yang dibawa pada ngobrol, main handphone. Padahal dibacakan maulid ini jangan sembarangan, ada Nabi Muhammad loh. Jangan main, ada Rasulullah. Ini yang hadir bukan cuma emak-emak saja, bukan neng-neng aja. Ini penuh malaikat. Lebih dari 10 ini malaikat. Ribuan malaikat. Untuk apa? Datang, mengantar dan mengawal Nabi kita Muhammad. Nabi masih ada, masih lihat kita. Nabi masih memandang kita. Nabi masih melihat. Kita berharap atau tidak kepada Nabi. Kita rindu atau tidak kepada Nabi. Ini yang saya takutkan. Pas dilihat muka kita nggak kelihatan muka rindu kepada Nabi Muhammad.
Muka kita nggak ada kelihatan muka cinta kepada Nabi Muhammad. Pulang Nabi Muhammad. Begitu pulang rugi kita. Terutama Ustadz Umay yang rugi. Kenapa? Ngadain maulid, ngadain pengajian, bertahun-tahun ngumpulin duit, pengen bikin acara, tujuannya kepengen Rasulullah hadir ke kampung ini, mendoakan masyarakat ini. Begitu ngelihat masyarakatnya adem ayem, kelamaan maulidnya, akhirnya kabur. Na'udzubillah. Insya Allah kedepannya kita jangan sekali-kali tiap dibacakan maulid, kita ngobrol ke sana kemari. Nanti dengan adanya kitab Burda, ya, kita bisa baca bareng-bareng, ya. Ustadz Muhammad mimpin, Ustadz UU mimpin, atau Ustadz yang lain mimpin. Nanti semua yang hadir nih juga ikut membacanya. Kenapa? Burda ini solawat yang luar biasa. Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ayah daripada Habib Ali, Sahibul Maulid tadi, ketika beliau tinggal di Mekah, didatangin oleh beberapa guru-guru besar. Ya, pada waktu sebelum ada Burda, ulama-ulama di Mekah banyak mengamalkan kitab Dalailul Khairat. Kitab solawat yang berjilid-jilid. Datang beberapa ulama, ya Habib, sekarang banyak di Mekah ini orang baca solawat Burda. Bagaimana? Padahal di sini banyak orang membaca solawat daripada Dalailul Khairat. Beliau berkata, tunggu, kasih saya waktu 10 menit, saya mau masuk ke dalam. Begitu dia dalam, bukan ke kamar mandi, dia masuk ke satu tempat khalwat dia, beliau tawasul, datang Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Kitab Burda ini apabila dibaca dari awal sampai akhir, pahalanya sama dengan membaca Dalailul Khairat 70 kali khatam. 70 kali khatam. Itu Dalailul Khairat itu tebal. Mungkin kalau kita baca sendirian lebih jadi seminggu, 2 minggu. Tapi kalau kita menghadiri majlis Burda dari awal sampai akhir, sama saja kita menghatamkan Dalailul Khairat 70 kali. Makanya saya ambil berkahnya, saya minta berkahnya supaya Majlis Dakwah Al-Adhan ini supaya melebarkan keberkahan. Alhamdulillah kemarin saya dapat kiriman foto dan video dari Ustadz Sobur dari Sukabumi. Sudah banyak anak-anak di bawah umur sudah mengamalkan Ratibul Idrus. Ini Alhamdulillah. Mudah-mudahan di wilayah yang lain seperti itu. Tularkan, turunkan kepada anak-anak kita yang masih kecil ini untuk membaca ratib, membaca sholawat. Saudara-saudara, Ratibul Idrus kenapa di akhir zaman mulai dikenal orang? Memang permintaan Sahibul Ratib di akhir zaman, tolong kenalkan orang membaca Ratibul Idrus. Karena di akhir zaman banyak orang murtad tanpa dirasa. Banyak orang keluar dari Islam tanpa disadari. Maka oleh karena itu Sahibul Ratib mengatakan, siapa yang mendawamkan Ratibul Idrus, dijaga iman dan Islamnya. Terlebih-lebih anak dan istrinya insya Allah. Tadi didengarkan oleh guru-guru kita, oleh Ketua MUI, bagaimana sekarang handphone sudah merajalela, film-film kotor sudah merajalela, munkarat sudah merajalela. Ini saya takut ancaman Rasulullah turun kepada kita. Idza zanati ummati wala'ibatil kumar wal maisir yursilullahu alaihim thalatha balaya. Kalau pelacuran, perzinahan sudah merajalela, sudah masuk ke rumah-rumah kita, masuk ke kamar-kamar kita, masuk ke perguruan-perguruan kita, sudah merajalela, ditambah rentenir, riba, judi, macam-macam. Allah akan kirimkan 3 bala bertubi-tubi. Al-jawru fil bilad, kekacauan di dalam negara. Negara dari mulai merdeka sampai mau kiamat gak beres-beres. Yang kedua apa? Wadhigul ma'isha. Banyak orang-orang penghidupannya dibikin susah oleh Allah. Yang ketiga yang paling saya takuti, wal mautu ala su'il khatimah. Banyak orang mati nggak bawa iman dan Islam. Saudara-saudara, antum mati nggak bawa mobil, Allah siapkan mobil di dalam kubur. Antum mati tidak bawa makanan, Allah siapkan makanan dari surga di dalam kubur. Antum mati tidak bawa tempat tidur, Allah kirim kenikmatan di dalam kubur yang lebih nikmat daripada di dunia. Tapi kalau antum mati tidak bawa iman dan Islam, tidak ada satu makhluk Allah yang bisa nolongin kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.